pertanyaan saya pada hari Minggu ini, khusus pada event Mingguan Kebangkitan adalah, why am I a Christian? Mengapa saya seorang Kristen? Kalau pagi hari ini terhadap pertanyaan ini, di hati Anda sungguh cepat ada jawabannya. Ini menandakan memang Anda sungguh-sungguh mengenal Juru Selamat Tuhan Yesus. Tapi kalau masih cari-cari jawabannya, mengapa ya saya seorang Kristen, maka harus bertobat. Okay. Alright, menurut saya, kalau Kristen ada 4 kategori orang Kristen. Kategori ke-1 adalah the Sunday Christian. Mereka hanya Kristen waktu hari Minggu, ikut kebaktian, ibadah, dan hari-hari di minggu itu, hari selanjutnya dia lupa bahwa dia itu Kristen. Dia tidak hidup sebagai Kristen. Datang hari Minggu, dia siap-siapkan diri, berpakaian rapi, dia datang ikut ibadah, dia ingat, I am Christian. So dia itu Kristen hari Minggu. Kristen musiman, the seasonal Christian. Oh, dekat musim Paskah, dia ingat, pastornya ingatkan betapa pentingnya Paskah. Okay, I must come to church. So dia datang waktu musim Paskah. Musim Natalan, oh yes, Juru Selamat saya lahir di Yerusalem. Saya harus ke gereja. So musiman, they are seasonal Christian. Di luar musim-musim itu, musim Paskah lah, musim Natal lah, dia lupa dia itu Kristen. Dan ketiga ini, I think you know, Kristen KTP. Asal isi saja di KTP, I am Kristen. Tapi tak sedikit pun ada bukti di kehidupannya, dia itu hidup sebagai orang yang sudah lahir kembali. Kristen KTP. Anyone here ada yang macam itu? Kalau ada? Bertobat. Okay, last kategori terakhir ialah Kristen yang taat. The faithful Christian. The faithful Christian yang taat. Tak peduli gimana pun situasi di pribadinya, tetap dia taat kepada Tuhan. Are you like that? Apakah Anda juga seperti itu? Pilih. 1, 2, 3, 4. Yang mana? Anda 4 ya. Beri tepukan kepada diri Anda sendiri. Kristen yang taat. And I'm glad, saya bersuka cita bahwa saya menghadapi saudara-saudara yang semuanya taat kepada Tuhan. Kalau taat, pasti Minggu Kebangkitan ini ada makna yang sungguh indah. Okey. 1 Korintus 15, kalau ada Bible minta dibuka. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kata begini. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu. Ini Paulus kepada jemaah di Korintus. Dia kata, yaitu apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saya percaya kita semua jadi Kristen adalah karena pada suatu ketika yang lalu Roh Kudus menjamah kita sehingga seperti yang buta dapat melihat, kita dibukakan hati kita
untuk percaya akan Injilnya, Injil Yesus Kristus. Tak peduli keadaan seperti apa, situasi seperti apa yang mendorong kita ke Kristus, yang jelas adalah kita semua pasti pernah pada suatu ketika yang lalu dijamah Roh Kudus. Sehingga Injil itu jadi hidup. Injil itu dapat kita terima dan percaya. Ya. Dan 1 Korintus 15 ini ayat 1 ke 2. Tadi 3 dan 4. Ini yang lebih depan. 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Injil. Bahwa tadi itu. 2 ayat tadi. Tentang Injil. Bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Itu dalam 2 ayat itu adalah Injil yang paling ringkas. The shortest explanation of the gospel in 2 verses. Ya. Nah, Injil yang ku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Kita tak mungkin terima tanpa dijamah Roh Kudus. Amin. Sesudah kita terima yang ada di dalam kita, kita teguh berdiri atas kebenaran itu. Berdiri teguh. We stand firm in the word and righteousness of God. Kemudian oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah ku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Maka di sini kita lihat, kita menjadi seorang Kristen. Bukan secara asal-asalan. Kita jadi seorang Kristen adalah karena dijamah Roh Kudus sampai kita bisa buka mata, buka hati kita sampai melihat kebenarannya. Melihat bahwa inilah yang harus saya jadi. That's why you are a Christian. Itulah sebabnya mengapa kita sudah jadi anak Tuhan. Nah, Roma 1 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Dan menurut roh kekudusan, the spirit of holiness, roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah dia. Inilah juru selamat kita. Inilah dia yang kita menaruh segala kepercayaan, keyakinan kita. Soal kehidupan kita dan masa depan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Taat kepada nama Tuhan Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. So, tidak perlu ragu-ragu soal posisi kita sebagai anak Tuhan. Ya. Ayat seperti ini mengingatkan kembali kepada kita posisi khusus yang kita raih di dalam kerajaan Allah. Are you happy? Senyuman buat saya. Okay. Nah, so pertanyaan kita buat kepada diri sendiri bukanlah mengapa saya seorang Kristen. Pertanyaan kita pagi hari ini, khususnya di minggu kebangkitan ini, harus begini. What kind of a Christian ought I to be? Saya harus menjadi Kristen seperti apa? Ini harus kita bertanya kepada diri kita.
di hari yang indah ini. What kind of Christian ought I to be? Kita semua sudah jadi Kristen, sudah kita berbicara bahwa kita anak Tuhan, tapi what kind of anak Tuhan? Anak Tuhan macam apa? Seperti apa? Pertanyaan ini sangat logis, sangat relevan untuk kita melangkah ke depan dengan dia. Ya. Mari kita lihat bagaimana murid-murid Yesus, bagaimana tanggapan mereka masing-masing pada kematiannya. Ingat, sebelum kematian Yesus, Yesus berkali-kali sudah ngomong kepada mereka, dia akan dikhianati. Dan bukan dari orang luar, tapi dari lingkungan murid-muridnya sendiri. Dan dia juga bilang, saya akan diserahkan kepada imam kepala, dan saya akan ditangkap, dan kemudian saya akan disalibkan, kemudian saya akan bangkit 3 hari kemudian. Semua ini sudah diberitahu jauh di depan. Tapi tak seorang pun murid-murid Yesus waktu itu tangkap apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan sangat jelas si pengkhianat itu. Siapa namanya? Sorry, what's the name? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, dia tidak pernah ngakui Yesus sebagai Tuhan. He never, even one time, acknowledge Jesus as Lord. Murid-murid yang lainnya semua, Tuhan, ya Tuhan, baik Tuhan, yes Lord. Buat Yudas Iskariot, paling-paling dia hanya anggap Yesus sebagai Rabi. Rabi itu guru, teacher. Ya. Sampai pada saat Yesus pada perjamuan terakhir, sampai memberitahu ke murid-muridnya, ada salah satu yang akan menyerahkan saya. Dan dia tanya ke Tuhan Yesus, bukan saya Rabi. Dia bukan bilang bukan saya Tuhan. Dia bilang bukan saya Rabi. Sampai saat dia di Taman Getsemani, dia cium pipi Yesus. Dia bilang apa? Rabi, bukan Tuhan. Maka tidak heran bahwa dari sekian 12 orang muridnya, Yudas Iskariot yang paling cocok jadi si pengkhianat. Nah, bagaimana tanggapan murid-murid Yesus terhadap kematiannya? Ya, so kita lihat bahwa di saat Yesus sudah disalibkan dan dikuburkan, berbagai macam perasaan timbul di kalangan murid-muridnya. Termasuk mereka sangat sedih. Mereka bingung. Gurunya sudah hilang. Tak ada lagi. Ketidakpastian mengisi hati mereka. Tidak tahu selanjutnya harus gimana. Dan penuh keputusasaan. Walaupun semua ini adalah berupa emosi di manusia biasa. Tetapi pada saat kematian Yesus, murid-muridnya semua alami ini dengan sangat mendalam, sangat sedih. Kemudian tanggapan berikutnya ialah harapan mereka bahwa inilah juru selamat yang akan selamatkan
Israel, yang akan bebaskan Israel dari penjajahan Roma. Begitu cepat harapan itu sudah lenyap. Karena pemimpinnya sudah tidak ada lagi. Misi dan misinya terhancurkan. Tidak ada lagi. Mereka masing-masing dipanggil khusus, dipilih khusus oleh Tuhan Yesus untuk menyertai misi, visi Tuhan Yesus. Sekarang pemimpinnya sudah tidak ada lagi. Mereka trauma, rasa kehilangan, mereka penuh kejutan. Kenapa bisa terjadi begini? Bukankah dia sudah bilang dia itu anak Allah? Kok bisa jadi begini? Penuh kejutan dan iman mereka tergoncangkan. The faith was shattered. Mereka berpikir, mau gimana selanjutnya? Di hati mereka adalah lebih baiklah kembali ke hidup lama. Dan inilah satu-satunya opsi yang kelihatan paling cocok. So ini adalah bagaimana mereka menanggapi kematian Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita juga introspeksi. Bagaimana tanggapan kita terhadap juru selamat kita? Apakah tanggapan kita juga ada mungkin mirip seperti murid-muridnya? Seolah-olah juru selamat ini secara selama-lamanya sudah mati. It is a dead savior. Mengapa kita sering masih terjebak kebingungan, ketidakpastian, masih kita trauma dengan ini, trauma dengan itu, masih kita ingin mungkin adalah lebih baik saya kembali ke hidup lama saya. Kalau kita juga menunjukkan tanggapan-tanggapan seperti ini, maka ada kemungkinan kita belum yakin bahwa juru selamat kita sudah bangkit. Mungkin kita masih pikir, yes, dia lahir, dia mati, dia dikuburkan. Tapi belum tentu kita yakin 100% dia bangkit. Kenapa? Ya karena kalau kita benar-benar percaya dia sudah bangkit, ini adalah statementnya. His resurrection changed everything. Kebangkitannya merubah segala-galanya. Everything. Semua katakan segala-galanya. Segala-galanya di sini termasuk Anda, saya. Termasuk bagaimanapun hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus telah merubah segala-galanya. So why are you still dalam keraguan? Mengapa? Masih pilih dalam keraguan. Masih pilih seolah-olah semuanya penuh ketidakpastian. Masih pilih seolah-olah juru selamat kita itu belum bangkit. Sudah terkuburkan selama-lamanya. What kind of Christian ought we to be? Kita harus menjadi Kristen macam apa? Seperti apa? Oke. Sesudah kebangkitan Yesus dan dinampak oleh murid-muridnya, segala keraguan, ketakutan semuanya lenyap. Kalau ada waktu, baca Lukas, ya, Lukas bab 27. Yes, I think it's 27. Bab 27. Di bab 27 Lukas dilukiskan dengan begitu jelas bagaimana pertama-tama Tuhan Yesus setelah kebangkitan dia datang kepada Mary Magdala. Betul? Dan Mary Magdalene, ini bahasa Inggrisnya. Mary Magdalene, dia nampak Tuhan Yesus
Tapi dia belum 100%. Dia langsung lari info kepada murid-murid lainnya. Tapi sudah ada sebuah antisipasi. Perhaps it's true. Mungkin adalah benar. Kemudian jalan menuju ke Emmaus. Dua murid Yesus berjalan menuju ke Emmaus. Apa yang lagi mereka bicarakan sepanjang jalan? Tentang kematian Yesus. Mereka bingung. Sudah 3 hari berlalu. Katanya akan bangkit pada hari ketiga. Where is he? Di mana dia? Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka berdua. Dan insiden itu akhirnya pada saat Yesus pecahkan roti di depan mereka dan berdoa. Baru mereka tahu, this is real, ini adalah benar. Yesus itu hidup, dia benar-benar bangkit. Kemudian, suatu ketika selanjutnya, Yesus dia datang ke depan murid-muridnya semua. Kalau masih bingung, tak percaya, lihat. Look at my hand. Lihat kakiku. Seperti Thomas. Setelah dia lihat, oh betul. Engkau memang adalah Tuhan. You are Lord. Nah, jelas untuk kita sebagai Kristen. Every one of us must have an encounter with God. Ya, kita semua membutuhkan suatu pertemuan dengan Tuhan Yesus. Sebelum ada pertemuan dengan dia, kita mungkin terkadang masih percaya atau tidak, yakin atau tidak, masih goyang-goyang. Tetapi semua yang tertulis di dalam Lukas 27 itu, Anda lihat setelah bertemu Tuhan Yesus, sebuah transformasi yang luar biasa, menggoncangkan bukan hanya murid-murid itu, malah menggoncangkan seluruh dunia. Gara-gara transformasi yang berawal dari kebangkitannya. Jadi segala ketakutan, keraguan jadi lenyap, muncul keberanian baru untuk memberitakan Injil. Jadi kalau hari ini kita masih sedikit takut mau membawakan Injil kepada seseorang, beritahu kepada diri, dia bangkit. Dia bangkit. Maka saya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil kepada siapapun dimanapun. Ini 2 hari yang lalu saya minum kopi di suatu kafe ya. Pemilik kafe itu ini di Puchong. Pemilik kafe ini seorang gadis. Saya tahu dia muda. Tapi saya juga anggap, wah berani ya dia begitu muda, dia menanam modal buka sebuah kafe, belum tentu akan sukses ya. So saya tanya dia, I ask her, kamu pemilik kafe? Iya, dia kata. Mengapa buka kafe di sini, agak sepi di sini? Dia mulai cerita, dia kata, profesi saya adalah seorang arsitek. Tapi saya lepaskan profesi saya untuk buka kafe. Wah, berani orang ini. Dan saya tanya, okay, do you really want to have a good life? Ingin atau tidak kehidupan yang bagus?
Yes, dia bilang. You must know Jesus, saya kata. Kamu perlu kenal dengan Yesus. So saya tanya, have you heard of Jesus? Yeah. Have you been to church? Yeah. Have you read the Bible? Yeah. Have you become Christian? No. Saya kata, why? You know the read the Bible? You went to church? You have heard people talk to you about Jesus? Why you not Christian? Dia waktu itu dia berusaha mulai untuk mundur ke belakang. Dan saya kata, okay, I will pray for you. Saya akan doa untuk kamu supaya Tuhan campur tangan dan buka mata supaya Anda jadi percaya. So saya akan kembali ke kafe itu. Mungkin Pastor Edward boleh ikut saya. Okay. Nah, kita akan tahu sesudah kebangkitan dia itu kita pegang bahwa this is real. Dan kebangkitan itu ada kuasa, ada power. Supaya ketakutan dan keraguan jadi lenyap. Dan muncul keberanian baru. Dan transformasi total akan terjadi dalam hidup kita. Kita semua di sini pagi hari ini butuhkan suatu transformasi seperti itu? Yes or no? Ya mungkin sesudah sekian tahun kita jadi Kristen, kita mulai so transformasi total bisa kita peroleh karena dia bangkit. Segala keraguan tentang siapakah Yesus itu jadi lenyap. No more doubts. No more doubts. Kemudian kebangkitan Yesus menjadi batu penjuru. It's a cornerstone. Ya, batu penjuru iman kita dan mempersiapkan kita untuk menginjili dunia. Mungkin kita masih di sini, kita injililah teman-teman. Kita injililah siapa? Mereka yang sebagai tetangga, ya, di mana kita tinggal, kemudian kita injili. The time is short. Waktunya sudah singkat. Believe me. The time is short. Ya. Okay. Because he lives. Karena dia hidup, 4 things we will know. There is hope. Ada harapan bagi kita. Karena dia hidup. Tak pedulilah. Kita harus lewati kehidupan yang separah apa, sejelek apa, sepahit apa. Karena dia bangkit, tetap kita punya harapan. Pengharapan membebaskan Anda untuk berimpian. His resurrection frees us to start dreaming again. Kemungkinan sudah lama kita tak bermimpi bagaimana kehidupan kita dalam Yesus Kristus. It's time to dream. Kenapa? Yang jelas Tuhan Yesus inginkan yang terbaik untuk setiap anaknya. Yang terbaik. Not second best, yang terbaik. Untuk setiap anaknya. Can you believe that? Bisa terima itu? Bisa terima itu? Bahwa Tuhan Yesus menginginkan yang terbaik untuk setiap anaknya. So stop complaining. Berhenti segala keluhan tentang hidup. Stop complaining and receive His blessing. Terimalah berkatnya. Tidak perlu putus asa, kecil hati lagi. Putus asa, kecil hati adalah untuk yang belum terima Yesus. Mereka berhak putus asa, rasa kecil hati.
Dan mereka juga hobinya begitu. Mengapa kita sebagai anak Tuhan harus menerima hobinya mereka-mereka yang tidak kenal Yesus? Tetap menaruh keyakinan Anda dalam Kristus. Dalam segala hal apapun, yang enak tak enak, yang manis atau pahit, tetap menaruh keyakinan akan Tuhan Yesus. Berusahalah mengakhiri dengan baik. Do your best to end your journey well. Banyak orang mulanya bagus, akhirnya jelek. Good start, bad ending. Tapi dalam hidup kita, dalam Yesus, harusnya good start, good ending. Awalnya yang baik, akhirnya yang baik. Ingat, Tuhan Yesus pada kematian dia dikuburkan, itu bukan berarti berupa suatu awal dari akhirnya. It's not the beginning of the end. Kematian dan dikuburkan itu adalah akhir dari sebuah awal. It's the end of the beginning, not the beginning of the end. Beginning of the end, akhir dari awal. No, awal dari akhir. Beginning of the end berarti segalanya tentang Yesus makin memburuk, makin tiada arti, makin jelek. Tidak. Kematiannya sampai kebangkitannya itu berupa suatu akhir dari suatu awal. It's the end of the beginning. Karena apa? Penebusan dosa dan segala yang Tuhan mau lakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, semuanya mulai berjalan setelah dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Itu yang harus kita ingat. Okay. Kedua, dosa dapat diatasi. No matter, tak peduli hari ini kita masih merasakan rasa salah karena dosa-dosa yang belum kita tobatkan. Ingat, sin can be overcome. Dosa dapat diatasi. Kenapa? 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. The word of God, firman Allah mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau dia tidak bangkit. Tapi bangkit tak dia? Bangkit atau tidak? Maka there is a way out. Masih ada jalan keluar untuk dosa-dosa kita. We must learn to repent. Belajarlah bertobat. Bertobat. Dan dosa-dosa kita akan disucikan oleh darahnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita bisa layak setiap hari hidup baru. Every day be renewed. Tiap hari perbaharui. Tiap hari. Karena kita ada seorang Tuhan. Dia sanggup untuk menyucikan dosa kita. Karena dia telah bayar harga yang paling berat untuk membebaskan kita dari dosa. Okay, number 3. Pembaruan tersedia. Renewal is available. Saya tadi baru singgung tentang hal ini. Dalam Kristus, Anda adalah ciptaan baru. Mungkin usia makin lanjut, keriput sini, keriput sana, rambut makin,
5 tahun yang lalu, yang kenal saya di sini, rambut saya masih bagus. Hari ini sudah botak banyak. Tetapi renewal is available. Bukan secara fisik lah ya, bukan secara fisik, tapi dalam roh kita, dalam mental emosi kita. Renewal is possible. Itulah sebabnya di Roma, kita disuruh untuk mencari renewal of the mind, memperbarui mental kita. Death is never final, and this is my last point with you. Bahwa kita hidup, mungkin kita sengsara, mungkin kita ada musibah, mungkin ada ini, ada itu, dan kita terasa, wow, what is this life? Ya. Tapi hidup ini belum final. It's not final. Why? He is coming again. Dia akan kembali lagi. Itulah sebabnya kita harus siapkan diri. Siapkan diri. Agar waktu dia kembali, dia tangannya di pundak kita masing-masing. Well done, my good and faithful servant. Ya, jangan kita hanya, I know, saya tahu dia akan kembali lagi. Tapi tiap hari hanya duduk bermalas-malasan, bingung, tidak tahu, gelisah. Dan waktu dia datang, sorry Tuhan, why you didn't tell me? Saya belum siap. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. So yang tadi 10 betul tempatnya lebih mewah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji apa yang masih kita menunggu? Ini sudah sangat jelas bahwa hidup di dunia ini, sampai kita mati di dunia ini belum final. Yang final adalah sewaktu secara kekal kita tinggal hidup di mana? Syurga bersama-sama juru selamat kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami setiap anak-Mu pada pagi hari ini, kami ucap syukur dari hati lubuk yang sedalam-dalamnya, bahwa setiap kami di sini punya harapan dalam Engkau, karena Engkau telah bangkit. Dan kami doakan mulai hari ini, momen ini, kami tidak ragu-ragu, gelisah, maupun hidup dalam ketidakpastian. Segala pergumulan yang melanda kehidupan kita dalam hal apapun, kita sanggup untuk mengatasi, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami ucap syukur bahwa Engkau tetap pegang setiap kami di sini dengan tangan kamu, tangan Engkau yang begitu kuat, yang melindungi setiap umat kamu di sini untuk berjalan lebih dekat
berjalan dalam kebenaran Engkau, berjalan dalam kekudusan Engkau. Tuhan, inilah doa kami buat setiap umat di sini, keluarga yang mereka wakili, dan dalam segala hal yang mereka akan lakukan di hari-hari mendatang. Engkaulah yang menentukan dan yang terbaik akan datang sebagai suatu buah hasil buat ketaatan mereka terhadap Engkau. Kami doakan semua ini dengan suatu kebanggaan dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Amin.